Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Aulia Arif dari Prodi Bioteknologi Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam. Pada bab ini, kita akan mempelajari 3 hal, yaitu sistem ekonomi Islam, respon Islam atas transaksi ekonomi modern, serta etos kerja dan kemandirian hidup. Sistem ekonomi Islam memiliki pengertian sebagai sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa tertentu. Sistem ekonomi Islam memiliki nilai dasar dan instrumental ekonomi Islam yang meliputi diantaranya 1. Kepemilikan. Dalam Islam, kepemilikan bukan berarti penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, karena seperti yang kita ketahui bahwa segala hal yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia hanya berhak mengurus dan memanfaatkannya sesuai dengan aturan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan dalam setiap sumber ekonomi setiap manusia terdapat hajat hidup orang lain. Oleh sebab itu, setiap muslim diwajibkan untuk berzakat dan selalu bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, keseimbangan. Seimbang di sini berarti dalam pengelolaan harta harus seimbang antara untuk kepentingan dunia dan akhirat, kebutuhan dan keinginan, serta hak dan kewajiban. Selain itu, kita juga harus senantiasa hidup dalam kesederhanaan, hidup hemat, dan menjauhi sifat boros. Yang ketiga adalah keadilan. Adil di sini berarti bahwa adil dalam mengalokasikan harta, baik untuk kebutuhan sehari-hari, zakat, sedekah, serta dalam pengalokasian dana saat proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian, apa perbedaannya sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis? Sebenarnya, berdasarkan tujuan dan prinsip ekonominya, sistem ekonomi Islam memiliki persamaan dengan sistem ekonomi yang lain, seperti misalnya sistem ekonomi kapitalis maupun sistem ekonomi sosialis, yaitu sistem ekonomi ini sama-sama bertujuan untuk mengupayakan pemuasan atas keperluan hidup, baik secara pribadi maupun masyarakat secara luas. Akan tetapi, perbedaannya adalah pada sistem ekonomi Islam, segala bentuk kegiatan perekonomiannya harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Sedangkan pada sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis atau sistem ekonomi lain di luar sistem ekonomi Islam lebih memperhitungkan pada bidang materialistik dan hanya sedikit memasukkan pertimbangan moral dan agama. Kemudian, bagaimana respon Islam atas transaksi ekonomi modern? Pada era digital ini, siapa sih yang nggak kenal dengan sistem e-commerce? E-commerce sendiri merupakan bisnis online melalui media elektronik internet secara keseluruhan, baik dalam hal pemasaran, pemesanan, pengiriman, serta transaksi jual-beli. Dalam ilmu fikih, dikatakan bahwa e-commerce bersifat mubah bila memenuhi 3 rukun jual-beli dalam Islam. Yang pertama, penjual dan pembeli berakal dan mampu membedakan baik dan buruk. Dalam sistem e-commerce, penjual disebut sebagai merchant atau Internet Service Provider atau disingkat ISP, sedangkan pembeli disebut sebagai customer. Yang kedua, sighot atau ijab dan kabul, yang dalam e-commerce dilakukan pada proses payment dan gateway atau pembayaran dan penyerahan barang. Yang ketiga, barang yang diperdagangkan dapat dimanfaatkan dan merupakan milik orang yang melakukan akad dan diserahkan kepada pembeli. Kemudian, bagaimana respon Islam terhadap bunga bank? Dalam hal ini, terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut Abu Zahra, guru besar hukum Islam Universitas Kairo, Mesir,
bunga itu sama dengan riba nasi'ah, sehingga hukumnya haram. Akan tetapi, pada kondisi ekonomi sekarang ini, di mana transaksi melalui bank dan bunga sulit untuk dihindari, maka umat muslim diperbolehkan melakukan transaksi melalui bank hanya pada kondisi darurat. Yang kedua, menurut pendapat Ahmad Hasan, ahli tafsir dan tokoh Persis, bunga bank bukan riba selama tidak bersifat berlipat ganda. Berdasarkan hasil Muktamar Muhammadiyah tahun 1968, dikatakan bahwa bunga bank tidak jelas hukumnya. Sedangkan berdasarkan hasil lokakarya MUI tahun 1990, dikatakan bahwa untuk menghindari kesulitan, maka dimungkinkan adanya rukhsah atau keringanan hukum jika dapat dipastikan adanya kebutuhan. Dalam hal ini, contoh kasusnya adalah seperti pekerja yang gajinya hanya dapat ditransaksikan melalui bank, sehingga dimungkinkan akan ada rukhsah atau keringanan hukum bagi mereka. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai etos kerja Islami. Dalam Islam, bekerja adalah suatu kewajiban bagi seluruh umat Islam, karena rezeki itu harus diusahakan dan bukan tiba-tiba dijatuhkan dari langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan umat Islam dilarang menganggur atau bermalas-malasan sesuai dengan isi Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Dalam etos kerja Islami itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, niat bekerja untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus mencari pekerjaan yang halal. Yang ketiga, jadilah pekerja yang jujur dan bekerja dengan cara yang baik untuk memperoleh hasil yang baik pula. 4. Bersikap cermat dan hati-hati serta membangun relasi yang baik dengan rekan kerja untuk meraih ridha Allah. Yang kelima, tidak memberikan beban berlebihan kepada para pekerja. 6. Keluarkan zakat, infak, sedekah dari rezeki yang kita peroleh. Dan yang terakhir, namun tak kalah penting adalah selalu bersyukur atas segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperoleh dengan cara yang diridhoinya. Dalam Islam, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa setiap muslim diwajibkan untuk bekerja. Karena kita harus memiliki sifat kemandirian, yaitu melakukan usaha sekuat tenaga agar tidak menjadi penalu bagi orang lain selagi masih mampu, dan hendaklah kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mengakhiri video kali ini, saya akan memberikan beberapa kesimpulan. Yang pertama, secara singkat, sistem ekonomi Islam dapat diartikan sebagai segala hal atau segala kegiatan yang berhubungan dengan bidang perekonomian yang dilakukan dengan berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ada 5 pangkal nilai-nilai instrumental sistem ekonomi Islam. Yang pertama, zakat. Kedua, larangan riba. Ketiga, kerjasama. Keempat, jaminan sosial. Dan yang kelima adalah peranan negara. Kelima nilai tersebut dapat memengaruhi tingkah laku ekonomi seorang muslim, masyarakat, dan pembangunan ekonomi pada umumnya. Dan tidak lupa bahwa setiap muslim harus memiliki semangat kerja yang baik dan bekerja untuk meraih ridha Allah. Sekian video saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.